anak ibu semuanya. Alhamdulillah semuanya. Jadi anak-anak ibu, sebelum kita memulai baca pada pagi hari ini, marilah kita semua membacakan doa terlebih dahulu. Baca doanya dimulai. Alhamdulillah. Ibu semuanya di sini, ibu mau mengabsen. Apakah ada anak ibu yang tidak hadir? Rafaiza Al-Ghifari Hamka, Devita Fitri, Resti Arisa hadir? Itu hadir tak? Hadir juga. Mei hadir tak? Oke, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya atau izin, masya Allah. Berarti kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan yang tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Itulah anak-anak ibu semua. Tema pembelajaran kita hari ini yaitu keselamatan di rumah. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini dari tema yang tadi yang ibu sampaikan? Ada yang tahu? Dari tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada di rumah, membaca atau melihat jam dengan benar, dan yang terakhir ada mengetahui penggunaan kalimat kapital yang tepat. Ya, di mana dia diletakkan, kalimat apa atau kata apa yang perlu atau menggunakan kalimat kapital tersebut. Ada yang tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya? Oke. Jadi kalau misalnya anak-anak sekalian agak sedikit malas, biar semangat, mari kita tepuk. Kalau misalnya ibu tepuk 1 kali, Ananda harus tepuk 3 kali. Itunya itu ya. Kalau misalnya ibu tepuk 3 kali, Ananda harus tepuk sekali. Kalau misalnya ibu tepuk 2 kali, berarti Ananda harus tepuk 3 kali. Sudah paham? Oke, sudah. Ibu contohkan ya. Ini adalah melatih kefokusan Ananda sebelum melanjutkan pembelajaran yang akan kita sampaikan ya. Oke, 1, 2, 3, akan 1 kali lagi ya. Kalau 2 tepuknya berapa tadi? 2. 2. Kalau 3 bisa? Oke. Baik, alhamdulillah nampaknya semua murid-murid di sini pada ceria, dan alhamdulillah gara-gara tepuk tadi Ananda semakin semangat nampaknya untuk melanjutkan pelajaran. Coba dulu tampakin giginya. Oke, ada nggak tadi yang tidak sikat gigi? Oh, tidak. Nah, jadi Ananda semuanya kita masuk ke LKS kita yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu di halaman 1, yaitu kita mengamati aturan-aturan yang sudah tertulis di LKS itu. Kita melihat subtema 1, yaitu aturan keselamatan di rumah. Amati gambar di bawah dengan teliti. Yang pertama, kita lihat si Udin lagi membantu ibunya memasak, memotong bahan untuk dimasak. Kedua, kita melihat si Udin lagi mau pergi keluar, tapi dia tidak lupa untuk mengunci pintu rumahnya. Selanjutnya, ada yang ketiga, si Udin lagi naik bus, tapi apa ya yang lagi dia kenakan? Iya, sabuk pengaman. Apa sih menurut Anda manfaat dan kegunaan untuk kita memasang sabuk pengaman ketika kita hendak pergi? Ada yang tahu? Ada yang punya mobil? Ada, pasti banyak. Semuanya rata-rata punya mobil di sini ya. Oke. Agar tidak jatuh, katanya kalau misalnya tertabrak, iya benar. Apalagi kalau misalnya pengemudi sama misalnya penumpang di belakang kecelakaan secara mendadak, jadi untuk menopang tubuh mereka agar tidak berbenturan. Pintar-pintar sekali semua anak ini. Jadi ya terakhir itu kenapa si Udin itu ia lagi melewati jalan. Itu yang putih-putihnya apa sih? Ada yang tahu yang warna putih-putih itu di jalan? Iya, namanya jalur zebra cross. Itu untuk
untuk kita, khusus untuk pejalan kaki. Jadi nanti Ananda kalau misalnya mau lewat jalan atau misalnya mau pulang, kita lewatnya dari sini biar tidak tertabrak. Terus kita buka lagi halaman 2. Sudah. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Pertama, si Udin tadi membantu ibunya sama kakaknya memasak di dapur. Ibunya tadi memegang pisau ya sama kakaknya, sementara si Udin tidak. Jadi apa sih peraturan itu kita gunakan agar kita hati-hati? Sementara ini kita lihat, kalau misalnya peraturan itu tidak dibuat di rumah, si Udin bisa saja mempergunakan pisau itu. Karena mungkin dia tidak mahir, bisa saja dia memotong atau melukai tangannya sendiri. Jadi itu salah satu manfaat dari kita mematuhi peraturan di rumah. Yang selanjutnya juga si Udin lagi membantu ayahnya untuk memasang jam dinding. Tapi kita tahu nggak kenapa si Udin itu berani memasang jam dinding? Karena dia lagi diawasi sama ayahnya. Kalau misalnya dia sendiri, bisa saja dia jatuh dari atas ke lantai, memar, atau misalnya tangannya luka berdarah. Jadi itu manfaatnya agar kita mematuhi aturan di rumah. Kalau misalnya tidak berada dalam pengawasan ayahnya, pasti tidak diperbolehkan. Tentu saja tidak diperbolehkan. Apa sih manfaat dibuatnya peraturan? Iya, agar tercipta keamanan, ketertiban, dan keselamatan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ananda semuanya. Insya Allah pintar sekali, hebat semuanya anak ibu. Kita masuk halaman 3. Tuh, kita lihat ada di situ bacaan ya tentang si Udin tadi. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Mari kita amati gambar berikut dengan teliti. Yang pertama kita lihat gambar si Udin lagi sarapan ya, sarapan pagi. Jadi pukul berapa Udin sarapan pagi anak-anak ibu? Oke, kita melihat di situ ada jam. Di jam itu terdapat 2 jarum. Ya, 1 jarum pendek, 1 jarum panjang. Jadi kita melihat di sini jarum pendeknya ke angka berapa? Ke angka 6. Ya, satu lagi tadi kata ibu jarum panjang. Ya, jarum panjangnya ke angka berapa? Ke angka 12. Iya, benar. Jadi pukul berapa si Udin tadi sarapan? Pukul 6. Ternyata di sini sudah ada yang tahu juga. Oke. Selanjutnya ada gambar nomor 2. Itu si Udin lagi berangkat ke sekolah. Jarum pendeknya ada di angka, siapa yang dapat? Silahkan cuci tangan. Ya, jam 7. Iya, jam 7. Bagus Desi. Jam 7. Iya, angka jarum pendeknya ke angka berapa? Ke angka 12. Berarti jam berapa si Udin berangkat ke sekolahnya? Jam 7. Betul sekali Mail. Iya. Selanjutnya ada gambar si Udin lagi. Si Udin lagi pulang sekolah. Ya, mau membuka pintu. Jadi Udin pulangnya jam berapa? Di sini jarum pendek menunjukkan ke angka 12, sementara jarum panjang juga menunjukkan ke angka 12. Berarti si Udin pulangnya jam 12. Masya Allah, semuanya sudah paham. Oke, baiklah anak ibu. Masih ada tidak yang ingin ditanyakan? Kalau sudah mengerti, kita buka lagi halaman 5. Dari bacaan aturan ketika sarapan pagi tersebut, nah kita dapat temukan huruf kapital di awal kalimat. Iya, apa awal kalimat? Apa bacaan awal kalimat tadi? Yaitu sarapan. Kelihatan nggak? S-nya itu huruf besar. Kelihatan? Tadi dia beda dengan teman-temannya. Teman-teman yang lain seperti A, F, T, A,
Jadi dia sendirian beda karena dia di awal kalimat posisinya. Jadi dia berbeda dengan kawan-kawan yang lain karena dia di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Jadi Anda sekalian ibu bertanya, apa itu huruf kapital? Ya, huruf besar, benar sekali. Kata apa lagi yang menggunakan awalan huruf kapital? Siapa yang dapat? Ya, aturan, benar sekali Rafa, aturan. Aturan. Kita lihat karena kenapa aturan itu? Karena dia setelah titik muncul setelah titik terdapat kalimat lagi aturan, berarti setelah titik itu kita harus menggunakan huruf kapital. Siapa lagi yang tahu? Siapa lagi? Oleh, iya benar. Oleh. Selain daripada ketiga kata ini yang dari wacana, huruf kapital itu bisa juga kita gunakan kepada misalnya penyebutan Tuhan yang Maha Esa. Jadi bisa kita gunakan huruf kapital dan semestinya kita juga harus menggunakan huruf kapital. Tuhan yang Maha Esa. Contoh nama orang itu misalnya nama ibu Ainil Isda. Kan ada dua kalimat ya kan, Ainil sama Isda. Berarti setiap awal kata ibu digunakan huruf kapital. Nama ibu Ainil Isda. Oke, jadi A sama I huruf kapital. Jadi Anda sekalian sudah paham semuanya? Sudah? Jadi karena anak-anak ibu sekalian semuanya sudah paham katanya, silakan Anda kerjakan tugas atau latihan yang sudah tertera di LKPD kita ya. Halaman 7. Nanti kalau misalnya sudah selesai, silakan kumpulkan di meja ibu tanpa suara. Semua tugasnya dan materinya sudah dikumpulkan dan akan ibu nilai hari Kamis besok ya. Jadi Anda semuanya sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita simpulkan dulu tadi apa saja yang sudah kita pelajari dalam subtema hari ini. Oke, yang pertama apa? Mematuhi peraturan di rumah, di sekolah. Ya, apalagi? Yang kedua, mengetahui jam. Ya, mengetahui. Yang selanjutnya mengetahui penggunaan huruf kapital. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf ya apabila dalam pembelajaran ini ada kesalahan yang tidak mungkin ibu sengaja, dan Anda sekalian juga ibu maafkan apabila Anda sekalian mempunyai kesalahan. Semoga Anda semua dapat mengerti ya subtema yang kita pelajari pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.